Agama Buddha atau Buddhisme adalah sebuah agama berpaham non-teisme atau lebih dari sekedar filsafat yang berasal dari bagian timur anak benua India. Penyebaran agama Buddha di India dimulai sejak abad ke-6 sebelum Masehi hingga abad ke-4 sebelum Masehi. Saat video ini kami rilis, agama Buddha adalah agama terbesar keempat di dunia dengan lebih dari 520 juta pengikut atau lebih 7% populasi dunia yang dikenal sebagai Buddhis. Buddha dikenal oleh para umat Buddha sebagai Sang Maha Guru Agung yang telah sadar atau tercerahkan, yang membagikan wawasannya untuk membantu makhluk hidup mengakhiri penderitaan mereka dengan melenyapkan kebodohan batin, keserakahan, dan kebencian. Berakhirnya atau padamnya kebodohan batin, keserakahan, dan kebencian disebut sebagai Nibbana atau Nirwana. Siapa sangka pendiri agama Buddha merupakan seorang pangeran yang bernama Siddhartha Gautama, yang merupakan sebuah nama, namun tidak begitu dikenal oleh masyarakat umum dibandingkan dengan nama gelar populernya yang sering disebut sebagai Buddha. Kata Buddha berarti orang yang mencapai pencerahan sejati. Siddhartha Gautama merupakan putra mahkota seorang raja bernama Suddhodana yang merupakan penguasa dari suku Sakya, dan ibunya bernama Mahamaya. Ibundanya meninggal dunia 7 hari setelah melahirkan Siddhartha. Menurut catatan, setelah kematian Ratu Mahamaya dilahirkan kembali di alam surga Tusita, yaitu alam surga luhur. Sejak itu, yang merawat Pangeran Siddhartha adalah Mahapajapati, bibinya yang juga menjadi istri Raja Suddhodana. Pangeran Siddhartha Gautama dilahirkan pada tahun 623 sebelum Masehi di Nepal, tepatnya di Taman Lumbini. Ketika itu Ratu Mahamaya berdiri memegang dahan pohon sala. Kelahiran sang pangeran dibarengi sebuah keajaiban dengan jatuhnya 2 arus kecil yang jatuh dari langit. Yang satu dingin sedangkan yang lainnya hangat. Arus tersebut membasuh tubuh Siddhartha. Siddhartha lahir dalam keadaan bersih tanpa noda, bahkan dapat langsung berdiri tegak dan dapat melangkah ke arah utara, tepat yang dipinjaknya tumbuh bunga teratai. Dari keajaiban itu, para pertapa di bawah pimpinan Asita Kaladewala meramalkan bahwa Pangeran Siddhartha kelak akan menjadi Maharaja Diraja atau akan menjadi seorang Buddha. Namun ada satu pertapa, yaitu pertapa Kondanya, dengan pasti meramalkan sang pangeran kelak akan menjadi Buddha. Ramalan tersebut membuat Raja Suddhodana ayahnya merasa cemas, karena apabila sang pangeran menjadi Buddha, tidak akan ada yang mewarisi tahta kerajaannya. Kemudian para petapa itu berpesan agar sang pangeran jangan sampai melihat 4 macam peristiwa, yaitu usia tua, penyakit, kematian, dan petapa. Jika tidak, ia akan menjadi pertapa dan menjadi Buddha. Sang raja khawatir putra tunggalnya itu akan meninggalkan istana dan menjadi pertapa, mengembara tanpa tempat tinggal. Maka dari itu raja memilih banyak pelayan untuk merawat Pangeran Siddhartha, agar putra tunggalnya menikmati hidup keduniawian. Segala bentuk penderitaan berusaha disingkirkan dari kehidupan Pangeran Siddhartha, seperti sakit, umur tua, dan kematian, sehingga pangeran hanya mengetahui kenikmatan duniawi. Di sisi lain, keistimewaan Siddhartha sudah terlihat sejak kecil dengan kecerdasannya yang di atas rata-rata. Dalam usia 7 tahun, Pangeran Siddhartha telah mempelajari berbagai ilmu pengetahuan. Tetapi ia merasa kurang berminat karena setelah ia mempelajari dengan tuntas,
pelajaran-pelajaran tersebut tidak menjawab apa yang menjadi pertanyaan hidupnya. Kehidupannya selalu dilayani pelayan-pelayan dan dayang-dayang yang masih muda dan cantik rupawan di istana yang megah dan indah. Bahkan Pangeran Siddhartha memiliki kediaman 3 istana, yaitu istana musim semi, musim hujan, dan pancaroba. Pada usia 16 tahun, Pangeran Siddhartha menikah dengan putri Yasodhara setelah berhasil memenangkan berbagai sayembara. Setelah 15 tahun menikah, Pangeran Siddhartha berusia 29 tahun. Istrinya melahirkan putra pertama yang diberi nama Rahula. Namun akhirnya sang pangeran melihat 4 peristiwa yang selalu diusahakan agar tidak berada di dalam penglihatannya. Suatu hari, Pangeran Siddhartha meminta izin untuk berjalan di luar istana, di mana pada kesempatan berbeda ia melihat 4 peristiwa yang sangat berarti, yaitu usia tua, orang sakit, orang mati, dan seorang pertapa. Pangeran Siddhartha bersedih dan menanyakan kepada dirinya sendiri, apa arti kehidupan ini kalau semuanya akan menderita sakit, umur tua, dan kematian? Lebih-lebih mereka yang meminta pertolongan kepada orang yang tidak mengerti, yang sama-sama tidak tahu dan terikat dengan segala sesuatu yang sifatnya sementara ini. Pangeran Siddhartha berpikir bahwa hanya kehidupan suci yang akan memberikan semua jawaban tersebut. Akibatnya, Pangeran Siddhartha menjadi tampak murung dan kecewa melihat kenyataan hidup yang penuh dengan derita itu. Setelah itu, Pangeran Siddhartha meninggalkan istana, keluarga, kemewahan, untuk pergi berguru mencari ilmu sejati yang dapat membebaskan manusia dari usia tua, sakit, dan kematian. Pada satu malam, Pangeran Siddhartha memutuskan untuk meninggalkan istana dengan ditemani kusirnya Channa. Tekadnya telah bulat untuk melakukan pelepasan agung dengan menjalani hidup sebagai pertapa. Dalam pengembaraannya, Siddhartha berguru kepada Alara Kalama dan Udakara Maputa. Dari kedua gurunya tersebut, ia belum puas karena tidak memperoleh apa yang diharapkannya. Kemudian, Siddhartha bertapa menyiksa diri dengan ditemani 5 orang petapa di hutan Urwela di tepi sungai Niranjana yang mengalir dekat hutan Gaya. Selama 6 tahun menjalani tapa menyiksa diri, pertapa Siddhartha belum juga memahami hakikat dan tujuan pertapaan yang dilakukannya tersebut. Hingga akhirnya ia memutuskan untuk menghentikan tapa dan pergi ke sungai untuk mandi. Badannya yang tinggal tulang belulang hampir tidak sanggup menopang tubuhnya. Badannya yang sudah lemah membuatnya hampir putus asa. Terlebih godaan setan mara yang dahsyat. Tetapi dengan kemampuan yang keras, ia melanjutkan pertapaannya. Pertapa Gotama mencapai pencerahan sempurna dan menjadi sama Sang Buddha tepat pada bulan Purnama Raya di bulan Waisak ketika ia berusia 35 tahun. Tubuh Siddhartha Gotama memancar 6 sinar Buddha. Ketika telah mencapai pencerahan sempurna, Pertapa Gotama mendapat gelar kesempurnaannya, yaitu Buddha Gotama. Ia juga sering dikenal sebagai Buddha Sakyamuni, Tathagata, Sugata, Bhagawa, dan banyak lagi yang lainnya. 5 pertapa yang mendampingi Gotama di hutan Urwela merupakan murid pertama Sang Buddha yang mendengarkan khotbah pertama Dhammacakka Pavattana Sutta. Khotbah tersebut menjelaskan tentang jalan tengah yang ditemukannya, yaitu jalan mulia berunsur 8, termasuk awal khotbahnya yang menjelaskan tentang 4 kebenaran mulia. Buddha Gotama kemudian kembali berkelana menyebarkan Dharma selama 45 tahun kepada umat manusia dengan penuh sukacita, cinta kasih, dan kasih sayang. Pada usia 80 tahun, ia menyadari bahwa 3 bulan lagi akan mencapai parinibbana atau wafat. Sang Buddha dalam keadaan sakit, terbaring di antara 2 pohon sala di Kusinara,
memberikan khotbah dharma terakhir kepada murid-muridnya, lalu parinibbana. Berikut inti ajaran Buddha yang cukup terkenal yang tertuang dalam Owada Patimokkha Sutta. Tidak berbuat segala bentuk kejahatan, senantiasa menambah kebaikan, sucikan hati dan pikiran. Inilah ajaran para Buddha. Menjelang sisa fisiknya berakhir, Sang Buddha bersabda, "Segala yang terbentuk tidak kekal adanya. Berjuanglah dengan penuh kesadaran." Seorang Buddha memiliki sifat cinta kasih dan kasih sayang yang diwujudkan oleh sabda Buddha Gotama. Penderitaanmu adalah penderitaanku, dan kegembiraanmu adalah kegembiraanku. Manusia adalah pancaran dari semangat cinta kasih dan kasih sayang yang dapat menuntunnya kepada pencerahan sempurna.